Berpikir negatif adalah sesuatu yang kita semua pernah alami. Keraguan yang merayap, kekhawatiran yang terus-menerus, dan memutar ulang kesalahan masa lalu dalam pikiran kita. Itu seperti tamu yang tidak diinginkan yang menetap, mengambil alih pikiran kita dan menguras energi kita. Pada awalnya, mungkin tampak tidak berbahaya, momen frustrasi atau kritik diri, tetapi sebelum kita menyadarinya, itu menjadi siklus kebiasaan. Bagian terburuknya adalah itu mulai membentuk bagaimana kita melihat diri kita sendiri, hidup kita, dan dunia di sekitar kita. Tapi bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa pikiran negatif tidak harus mengendalikan Anda? Bagaimana jika Anda dapat melepaskan diri dari siklus itu dan mengambil kembali kekuatan atas pikiran Anda? Itulah yang akan kita selami hari ini, terinspirasi oleh kebijaksanaan abadi Marcus Aurelius dan filosofi Stoik. Ini bukan tentang memaksakan kepositifan atau mengabaikan perjuangan Anda. Ini tentang memahami, mengerti bagaimana pikiran Anda bekerja, belajar mengelolanya, dan membangun pola pikir yang memberdayakan Anda alih-alih menahan Anda. Marcus Aurelius pernah berkata, Anda memiliki kekuatan atas pikiran Anda, bukan peristiwa luar. Sadari ini dan Anda akan menemukan kekuatan. Ide ini adalah inti dari filosofi Stoik. Pengakuan bahwa meskipun kita tidak selalu bisa mengendalikan apa yang terjadi di sekitar kita, kita dapat mengendalikan bagaimana kita melihatnya, bagaimana kita memikirkannya, dan bagaimana kita merespons. Disitulah kebebasan sejati berada. Dalam episode ini, kita akan mengeksplorasi strategi praktis untuk melepaskan diri dari cengkeraman pikiran negatif. Bersama-sama, kita akan mengungkap cara mengubah perspektif Anda, membingkai ulang tantangan, dan menciptakan kebiasaan yang menumbuhkan ketahanan dan kejelasan. Ini bukan ide abstrak. Ini adalah langkah-langkah yang dapat ditindaklanjuti, yang dapat Anda mulai gunakan hari ini untuk mengubah pola pikir dan hidup Anda. Jadi, jika Anda pernah merasa terbebani oleh keraguan, ketakutan, atau frustrasi, tetaplah bersama saya. Ini bukan sekadar pembicaraan tentang berpikir positif. Ini tentang mengendalikan pikiran Anda, menyelaraskannya dengan nilai-nilai Anda, dan membangun versi diri Anda yang lebih kuat dan lebih fokus. Mari kita mulai perjalanan menuju kejelasan, kekuatan, dan kebebasan bersama. Kita akan belajar cara membunuh pikiran negatif dan mendapatkan kembali kekuatan atas pikiran Anda. Pelajaran pertama, kekuatan mengendalikan persepsi Anda. Pikiran negatif seringkali dimulai dengan cara kita memandang dunia di sekitar kita. Bukan kejadian itu sendiri yang mengganggu kita, tetapi cara kita menafsirkannya. Kesalahpahaman ini adalah inti dari mengapa begitu banyak orang merasa kewalahan, frustrasi, atau kalah dalam kehidupan sehari-hari mereka. Ketika sesuatu berjalan salah, seperti menerima kritik atau menghadapi tantangan yang tak terduga, reaksi langsung kita seringkali adalah membuat cerita negatif tentangnya. Cerita-cerita inilah yang memperbesar masalah, bukan kejadian itu sendiri. Marcus Aurelius menjelaskan ini dengan sempurna ketika dia berkata, "Jika Anda tertekan oleh sesuatu yang eksternal, rasa sakit itu bukan karena hal itu sendiri, tetapi perkiraan Anda tentangnya, dan ini dapat Anda cabut kapan saja." Dengan kata lain, bukan apa yang terjadi pada Anda, tetapi bagaimana Anda memikirkannya. Persepsi Anda adalah lensa yang Anda gunakan untuk melihat dunia. Ketika lensa itu dikaburkan oleh hal-hal negatif, bahkan tantangan kecil pun terasa tidak dapat diatasi. Misalnya, katakanlah seorang rekan kerja mengkritik pekerjaan Anda. Anda mungkin langsung berpikir, "Saya buruk dalam hal ini, saya tidak akan pernah berhasil." Tetapi, apakah itu benar atau hanya persepsi Anda? Bagaimana jika sebaliknya Anda menganggap umpan balik ini sebagai peluang untuk memperbaiki dan tumbuh? Kejadiannya tidak berubah, tetapi perspektif Anda berubah,
dan dengan itu respons emosional Anda. Masalah dengan persepsi yang terdistorsi adalah bahwa mereka berakar dengan cepat seiring waktu. Mereka dapat membentuk cara Anda melihat diri sendiri, hubungan Anda, dan dunia di sekitar Anda. Jika dibiarkan, ini menjadi pola yang membatasi potensi Anda dan menguras kedamaian pikiran Anda. Bagaimana Anda mulai mengendalikan persepsi Anda? Pertama, ini dimulai dengan kesadaran. Perhatikan pikiran yang muncul saat Anda menghadapi tantangan atau kritik. Tanyakan pada diri sendiri, apakah cerita yang saya ceritakan pada diri sendiri ini membantu saya atau menyakiti saya? Seringkali Anda akan menemukan bahwa bukan kejadian itu sendiri yang menyakitkan, tetapi interpretasi yang Anda kaitkan dengannya. Kedua, tantang interpretasi tersebut. Jika Anda mendapati diri Anda berputar ke dalam negativitas, berhentilah dan tanyakan, apakah ada cara lain untuk melihat situasi ini? Cara yang memberdayakan saya daripada menguras saya? Perubahan ini mungkin terasa kecil, tetapi dapat membuat semua perbedaan. Terakhir, berlatihlah membingkai ulang. Daripada berfokus pada apa yang salah, fokuslah pada apa yang mungkin terjadi ketika Anda terjebak dalam kemacetan misalnya. Daripada marah tentang penundaan, pikirkan tentang bagaimana Anda dapat menggunakan waktu itu secara produktif. Apakah itu mendengarkan podcast atau sekadar meluangkan waktu sejenak untuk bernapas dan bersantai. Mengendalikan persepsi Anda bukanlah tentang menyangkal kenyataan. Ini tentang memilih pola pikir yang melayani Anda daripada menyabotase Anda. Ini tentang menyadari bahwa meskipun Anda tidak selalu dapat mengendalikan apa yang terjadi, Anda selalu dapat mengendalikan bagaimana Anda merespons. Saat berikutnya Anda dihadapkan pada situasi yang membuat frustrasi, berhentilah dan ingatkan diri Anda. Ini bukan tentang kejadian itu, ini tentang persepsi saya tentang hal itu. Dengan menggeser perspektif Anda mengambil langkah pertama untuk membebaskan diri Anda dari negativitas dan membangun pikiran yang bekerja untuk Anda, bukan melawan Anda. Pelajaran kedua, mengungkap akar dari pemikiran negatif. Pikiran negatif bukan hanya kebiasaan yang menyebalkan, itu adalah pola yang mengakar dalam yang seringkali berasal dari akar-akar tertentu. Akar-akar ini mungkin berasal dari didikan Anda, pengalaman masa lalu, tekanan masyarakat, atau bahkan ketakutan yang telah Anda internalisasi dari waktu ke waktu. Untuk mengatasi pikiran negatif, sangat penting untuk memahami dari mana asalnya dan mengapa ia memiliki kekuatan seperti itu atas Anda. Pikirkan tentang itu. Pikiran negatif seringkali muncul sebagai bentuk perlindungan diri. Jika Anda menghadapi kritik, penolakan, atau kegagalan di masa lalu, pikiran Anda dapat membuat pola-pola negatif untuk mempersiapkan Anda menghadapi yang terburuk atau melindungi Anda dari rasa sakit di masa depan. Meskipun ini mungkin tampak seperti mekanisme yang membantu, sebenarnya itu membuat Anda terjebak, mencegah Anda tumbuh, mengambil risiko, atau melihat hidup dengan jelas. Marcus Aurelius mengatakan yang terbaik, jiwa menjadi diwarnai dengan warna pikirannya. Ini berarti semakin Anda membiarkan pikiran negatif mendominasi, semakin ia menentukan pandangan Anda tentang hidup. Jika pikiran Anda terus-menerus terfokus pada rasa takut, kegagalan, atau keraguan, itulah yang menjadi realitas Anda. Mari kita uraikan. Bayangkan Anda akan menghadapi tantangan baru seperti memberikan presentasi. Suara di kepala Anda mengatakan, Anda akan mengacaukan ini, semua orang akan menghakimi Anda. Suara itu tidak datang dari kenyataan. Itu datang dari pola yang berakar pada pengalaman atau ketakutan masa lalu. Mungkin Anda pernah tersandung sebelumnya, dan pikiran Anda melekat pada ingatan itu, memutarnya kembali seperti peringatan. Tetapi inilah kebenarannya, pengalaman masa lalu itu tidak menentukan masa kini atau masa depan Anda. Dengan mengenali ini, Anda mengambil langkah pertama menuju kebebasan. Jadi, bagaimana Anda mengurai akar-akar negatif ini? Mulailah dengan kesadaran. Perhatikan ketika pikiran negatif muncul dan lacak kembali ke sumbernya. Tanyakan pada diri sendiri, dari mana pikiran ini berasal? Apakah itu berdasarkan fakta,
Atau apakah itu cerita lama yang terus saya katakan pada diri sendiri? Setelah Anda mengidentifikasi akarnya, tantanglah. Jika Anda takut gagal misalnya, ingatkan diri Anda tentang saat-saat Anda berhasil meskipun Anda takut. Jika pikiran Anda berakar pada keraguan diri, tanyakan pada diri sendiri, bukti apa yang saya miliki yang membuktikan pikiran ini salah? Lebih sering daripada tidak, Anda akan menemukan bahwa pola-pola negatif ini dibangun di atas asumsi, bukan realitas. Akhirnya, gantikan pikiran-pikiran itu dengan yang memberdayakan secara sengaja. Ini bukan tentang kepositifan buta. Ini tentang memilih pikiran yang melayani pertumbuhan Anda. Daripada berpikir, saya tidak akan pernah cukup baik, cobalah berpikir, saya masih belajar, dan setiap langkah maju diperhitungkan. Mengurai kenegatifan seperti merapikan lemari, pada awalnya terasa sangat membebani. Anda telah berpegang pada pola-pola ini begitu lama, sehingga melepaskannya tampak mustahil. Tetapi saat Anda memilah-milahnya, Anda menyadari betapa lebih ringan dan lebih bebas yang Anda rasakan tanpa membawa beban yang tidak perlu. Pikiran negatif mungkin terasa otomatis, tetapi itu tidak permanen. Semakin Anda mengungkap akarnya dan menantang cengkeramannya, semakin banyak kendali yang Anda peroleh atas pikiran Anda. Ingat, pikiran-pikiran ini hanyalah kebiasaan. Anda memiliki kekuatan untuk menghentikannya. Dan saat Anda melepaskannya, Anda akan menemukan diri Anda melangkah ke versi diri Anda yang lebih jelas dan berdaya. Jadi, lain kali kenegatifan merayap masuk, berhentilah dan ingatkan diri Anda, ini bukan saya, ini hanya pola yang siap saya ubah. Kesadaran itu adalah langkah pertama Anda menuju kebebasan. Pelajaran ketiga, memperbarui pikiran Anda. Berpikir negatif seperti naskah lama yang terus berulang di benak Anda. Seiring waktu, pikiran-pikiran ini menjadi begitu familiar sehingga mereka terasa seperti satu-satunya kenyataan, bahkan ketika mereka jauh dari kebenaran. Tetapi inilah kabar baiknya. Pikiran Anda sangat mudah beradaptasi. Seperti mempelajari pola-pola ini, ia dapat melupakannya dan mengadopsi yang baru. Proses penggantian pikiran yang merugikan dengan yang memberdayakan adalah apa artinya memperbarui pikiran Anda. Memperbarui pikiran Anda dimulai dengan memahami bahwa Anda tidak harus menerima setiap pikiran yang melintasi pikiran Anda. Hanya karena sebuah pikiran muncul tidak berarti itu benar, membantu, atau layak mendapat perhatian Anda. Marcus Aurelius menekankan kekuatan ini dengan mengatakan, kebahagiaan hidup Anda tergantung pada kualitas pikiran Anda. Dengan kata lain, apa yang Anda biarkan diri Anda pikirkan membentuk pengalaman hidup Anda. Mari kita mulai dengan mengenali mengapa ini sangat penting. Pikiran negatif tidak hanya membuat Anda merasa buruk saat itu juga. Mereka membatasi potensi Anda. Bayangkan terus-menerus mengatakan pada diri sendiri, saya tidak bisa melakukan ini. Atau saya akan gagal tidak peduli apa yang saya coba. Keyakinan ini menjadi ramalan yang terpenuhi dengan sendirinya, menahan Anda bahkan sebelum Anda memulai. Memperbarui pikiran Anda berarti melepaskan diri dari batasan-batasan ini dan memberi diri Anda kesempatan untuk berkembang. Tetapi, bagaimana Anda benar-benar melakukannya? Langkah pertama adalah kesadaran. Perhatikan pikiran Anda sepanjang hari. Perhatikan ketika pola negatif muncul. Misalnya jika Anda membuat kesalahan, apakah pikiran Anda segera melompat ke kritik diri? Apakah Anda berkata pada diri sendiri, saya tidak cukup baik, atau saya selalu mengacaukan segalanya? Menangkap momen-momen ini adalah dasar dari perubahan. Begitu Anda menyadari tantangan pikiran negatif, tanyakan pada diri sendiri, apakah ini benar-benar benar? Apakah ada bukti untuk mendukung ini? Atau apakah saya berasumsi yang terburuk? Sebagian besar waktu, Anda akan menemukan bahwa pikiran negatif didasarkan pada rasa takut, bukan fakta. Gantikan pikiran-pikiran ini dengan yang konstruktif dan didasarkan pada kenyataan. Misalnya, alih-alih mengatakan, saya tidak bisa melakukan ini, cobalah, saya belajar dan setiap langkah yang saya ambil membawa saya lebih dekat ke kesuksesan.
Alat yang ampuh untuk memperbarui pikiran Anda adalah membingkai ulang. Ini berarti mengubah perspektif Anda untuk melihat tantangan sebagai peluang untuk tumbuh daripada hambatan. Katakanlah Anda menghadapi penolakan, apakah itu untuk pekerjaan, proyek, atau tujuan pribadi. Alih-alih berpikir, ini membuktikan saya tidak cukup baik, bingkai ulang menjadi, ini adalah kesempatan untuk berefleksi, memperbaiki, dan mencoba lagi dengan kejelasan yang lebih besar. Membingkai ulang tidak mengubah apa yang terjadi, tetapi mengubah perasaan Anda dan apa yang Anda lakukan selanjutnya. Praktik efektif lainnya adalah rasa syukur. Rasa syukur mengalihkan fokus Anda dari apa yang salah ke apa yang benar. Dengan secara teratur merenungkan hal-hal yang Anda syukuri, Anda melatih pikiran Anda untuk memperhatikan hal-hal positif, bahkan dalam situasi sulit. Ini seperti mengatur ulang otak Anda untuk melihat gelas setengah penuh, bukan setengah kosong. Pikirkan memperbarui pikiran Anda seperti membersihkan jendela. Dari waktu ke waktu, kotoran dan debu menumpuk dan mendistorsi pandangan Anda. Tetapi dengan upaya yang disengaja, Anda dapat menghapus hal-hal negatif dan melihat dunia dengan kejelasan yang segar. Ini bukan tentang mengabaikan kenyataan. Ini tentang memilih untuk fokus pada apa yang memberdayakan Anda daripada apa yang menahan Anda. Lain kali Anda menemukan diri Anda terjebak dalam lingkaran pemikiran negatif, berhenti sejenak dan ingatkan diri Anda, saya memiliki kekuatan untuk memperbarui pikiran saya. Dengan secara sadar memilih pikiran yang mengangkat dan menginspirasi Anda tidak hanya mengubah pola pikir Anda, tetapi Anda juga mengubah hidup Anda. Dan dengan setiap pikiran baru, Anda mengambil langkah lain untuk menjadi versi terbaik dari diri Anda sendiri. Pelajaran keempat, mengelilingi diri Anda dengan hal-hal positif. Lingkungan yang Anda kelilingi memiliki pengaruh yang kuat pada pikiran, emosi, dan pola pikir Anda secara keseluruhan. Pikirkan tentang hal ini. Ketika Anda berada di sekitar orang-orang yang mendukung dan membangkitkan semangat, atau di tempat yang menginspirasi ketenangan dan fokus, Anda secara alami merasa lebih positif dan termotivasi. Di sisi lain, jika lingkungan Anda penuh dengan hal-hal negatif, apakah itu kritik terus-menerus, hubungan yang beracun, atau gangguan yang luar biasa, jauh lebih sulit untuk mempertahankan kondisi mental yang sehat. Marcus Aurelius pernah berkata, kebahagiaan hidup Anda bergantung pada kualitas pikiran Anda. Sementara memang benar bahwa pola pikir Anda adalah tanggung jawab Anda, ruang dan orang-orang yang Anda pilih untuk berinteraksi baik membantu atau menghalangi upaya itu. Negativitas dapat menular, tetapi begitu juga dengan hal positif. Kuncinya adalah dengan sengaja mengatur lingkungan yang memelihara pertumbuhan dan ketahanan. Mulailah dengan melihat lebih dekat pada orang-orang dalam hidup Anda. Apakah mereka mendorong pengertian dan mendukung, atau apakah mereka sering mengkritik, mengecilkan hati, atau menguras energi Anda? Ini bukan tentang menyalahkan orang lain, tetapi tentang mengenali dampak yang mereka miliki pada kesejahteraan mental dan emosional Anda. Mengelilingi diri Anda dengan pengaruh positif tidak berarti mengasingkan semua orang. Itu berarti memprioritaskan hubungan yang mengangkat Anda dan menetapkan batasan dengan mereka yang tidak. Misalnya, jika Anda memiliki teman yang terus-menerus mengeluh atau menjatuhkan Anda, pertimbangkan untuk membatasi berapa banyak waktu yang Anda habiskan bersama mereka. Sebaliknya, investasikan lebih banyak energi ke dalam hubungan dengan orang-orang yang menantang Anda untuk tumbuh, merayakan keberhasilan Anda, dan membantu Anda melihat yang terbaik dalam diri Anda dan dalam hidup. Lingkungan fisik Anda juga penting. Ruang yang berantakan atau kacau dapat menyebabkan stres dan kabut mental, sementara ruang yang bersih, teratur, dan ramah menumbuhkan ketenangan dan kejelasan. Pikirkan tentang ruang tempat Anda menghabiskan sebagian besar waktu Anda, rumah Anda, tempat kerja Anda, bahkan ruang digital Anda. Apakah mereka membantu Anda merasa termotivasi dan fokus, atau apakah mereka menambah stres Anda? Perubahan sederhana seperti merapikan meja Anda, menambahkan tanaman ke kamar Anda, atau membatasi paparan Anda terhadap konten negatif online
dapat membuat perbedaan besar. Jangan lupakan kekuatan dari apa yang Anda konsumsi. Buku yang Anda baca, acara yang Anda tonton, podcast yang Anda dengarkan, semua ini membentuk pola pikir Anda. Jika Anda terus-menerus memberi makan pikiran Anda dengan ketakutan, konflik, atau kenegatifan, itu akan tercermin dalam pikiran Anda. Sebaliknya, pilih konten yang menginspirasi, mendidik, atau mengangkat Anda. Isi pikiran Anda dengan cerita ketahanan, ide-ide yang menantang Anda untuk berpikir secara mendalam, dan pesan-pesan yang memperkuat pola pikir yang ingin Anda bangun. Berikut adalah contoh praktis. Bayangkan, Anda telah menghabiskan waktu berjam-jam menelusuri media sosial, membandingkan diri Anda dengan orang lain dan merasa tidak mampu. Daripada melanjutkan siklus itu, cobalah berhenti mengikuti akun-akun yang memicu perasaan negatif dan mengikuti akun-akun yang mempromosikan kepositifan, pertumbuhan pribadi, atau hobi yang Anda sukai. Seiring waktu, Anda akan melihat perubahan dalam perasaan Anda setiap kali Anda membuka umpan Anda. Menciptakan lingkungan yang positif bukan tentang menghindari semua hal negatif. Ini tentang memperkuat faktor-faktor yang membantu Anda berkembang. Anggap saja seperti menanam kebun. Anda tidak dapat mengendalikan setiap badai, tetapi Anda dapat memilih tanah, benih, dan perawatan yang Anda berikan pada tanaman Anda. Dengan mengolah ruang yang memelihara Anda mempersiapkan diri untuk pertumbuhan, tidak peduli tantangan apa yang menghadang. Lain kali Anda merasa kewalahan oleh hal-hal negatif, berhentilah dan tanyakan pada diri sendiri, apakah lingkungan saya membantu atau menyakiti saya saat ini? Kemudian, ambil satu langkah kecil untuk menggesernya ke arah yang lebih positif. Apakah itu menghabiskan waktu dengan seseorang yang menginspirasi Anda, merapikan ruang kerja Anda, atau mengonsumsi konten yang membangkitkan semangat? Setiap upaya diperhitungkan. Mengelilingi diri Anda dengan hal-hal positif bukan hanya tentang merasa baik, ini tentang menciptakan fondasi untuk pikiran yang lebih kuat dan lebih sehat. Pelajaran kelima, mengambil tindakan yang tabah. Berpikir negatif seringkali berkembang tanpa adanya tindakan. Ketika Anda duduk diam, pikiran Anda punya waktu untuk memutar ulang ketakutan, keraguan, dan kesalahan masa lalu, menciptakan siklus yang terasa mustahil untuk dipatahkan. Salah satu cara yang paling kuat untuk mengganggu siklus ini adalah dengan mengambil tindakan yang disengaja dan bertujuan. Tindakan mengalihkan fokus Anda dari mengkhawatirkan apa yang mungkin salah ke mengerjakan apa yang dapat Anda perbaiki. Marcus Aurelius memahami hal ini dengan baik ketika ia menulis, "Jangan buang waktu lagi untuk berdebat tentang seperti apa seharusnya pria yang baik, jadilah satu." Stoicisme menekankan bahwa kejelasan dan kedamaian pikiran tidak datang dari analisis tanpa akhir, tetapi dari menyelaraskan tindakan Anda dengan nilai-nilai Anda. Ketika Anda mengambil langkah-langkah yang disengaja menuju pertumbuhan, negativitas memiliki lebih sedikit ruang untuk bertahan. Jadi, seperti apa tindakan stoik itu? Itu dimulai dengan berfokus pada apa yang ada dalam kendali Anda. Banyak pikiran negatif berasal dari terobsesi dengan hal-hal yang tidak dapat Anda ubah, pendapat orang lain, kesalahan masa lalu, atau hasil yang tidak dapat diprediksi. Alih-alih terjebak dalam lingkaran mental itu, arahkan energi Anda ke tindakan yang penting. Misalnya, jika Anda khawatir tentang ujian yang akan datang, alih-alih mencemaskan hasilnya, fokuslah pada persiapan sebaik mungkin. Dengan bertindak, Anda beralih dari menjadi pengamat pasif menjadi peserta aktif dalam hidup Anda. Tindakan juga membangun momentum. Bayangkan berdiri di dasar bukit yang curam, tidak yakin bagaimana memulai mendaki. Semakin lama Anda berdiri di sana, semakin berat bukit itu. Tetapi saat Anda mengambil langkah pertama, tidak peduli seberapa kecil, tugasnya mulai terasa dapat dikelola. Setiap langkah memperkuat kemampuan Anda untuk terus bergerak maju. Mari kita ambil contoh praktis. Misalkan Anda telah menunda-nunda sebuah proyek karena Anda khawatir itu tidak akan berjalan dengan sempurna. Alih-alih menunggu saat yang tepat untuk memulai,
bagi tugas menjadi langkah-langkah kecil yang dapat ditindaklanjuti. Tulis satu kalimat, susun ide-ide Anda, atau atur timer hanya untuk 10 menit kerja. Tindakan-tindakan kecil ini tidak hanya membantu Anda membuat kemajuan, tetapi juga menenangkan pikiran-pikiran negatif yang mengatakan bahwa Anda tidak mampu. Aspek kunci lain dari tindakan stoik adalah menyelaraskan apa yang Anda lakukan dengan nilai-nilai inti Anda. Tanyakan pada diri sendiri, apa yang paling penting bagi saya? Bagaimana tindakan saya dapat mencerminkan prioritas-prioritas tersebut? Ketika tindakan Anda didorong oleh tujuan daripada rasa takut, Anda secara alami membangun ketahanan dan kepercayaan diri. Misalnya, jika kebaikan adalah salah satu nilai-nilai Anda, fokuslah pada tindakan kebaikan di saat-saat ragu. Membantu orang lain dapat menjadi penawar yang ampuh untuk merasa terjebak dalam negativitas Anda sendiri. Mengambil tindakan tidak berarti Anda akan menghilangkan semua rintangan atau menghindari semua kesalahan. Yang dimaksud adalah bahwa Anda akan terus maju meskipun mereka. Kaum Stoik percaya bahwa tantangan hidup bukanlah hambatan, mereka adalah peluang untuk tumbuh lebih kuat. Setiap kali Anda mengambil tindakan dalam menghadapi hal-hal negatif, Anda membuktikan kepada diri sendiri bahwa Anda mampu mengatasinya. Pikirkan tindakan seperti menyalakan lilin di ruangan gelap. Kegelapan tidak hilang sepenuhnya, tetapi cahaya memberi Anda cukup kejelasan untuk menavigasi melaluinya. Dengan setiap langkah yang Anda ambil, cahaya tumbuh lebih kuat dan bayang-bayang keraguan tumbuh lebih lemah. Lain kali Anda merasa dikonsumsi oleh pikiran-pikiran negatif, jangan tetap terjebak. Tanyakan pada diri sendiri, apa satu langkah kecil yang dapat saya ambil sekarang untuk maju? Kemudian, ambillah. Apakah itu mengirim email, memulai latihan, atau hanya bangun dari tempat tidur? Setiap tindakan membangun momentum. Karena pada akhirnya, bukan apa yang Anda pikirkan yang membentuk hidup Anda, melainkan apa yang Anda lakukan. Setiap tindakan yang Anda ambil adalah langkah menuju membebaskan diri dari hal-hal negatif dan membangun kehidupan yang bertujuan dan kuat. Pelajaran ke-6, kekuatan kata-kata. Kata-kata yang Anda gunakan, baik dalam dialog internal Anda maupun dalam percakapan Anda dengan orang lain, memiliki kekuatan yang sangat besar. Mereka membentuk bagaimana Anda melihat diri sendiri, bagaimana Anda menghadapi tantangan, dan bagaimana Anda berinteraksi dengan dunia. Ketika pikiran negatif mendominasi bahasa Anda, mereka memperkuat keraguan dan ketakutan, menciptakan siklus yang memuaskan diri sendiri. Tetapi, ketika Anda sengaja memilih kata-kata yang mengangkat dan memberdayakan, Anda mengatur nada untuk ketahanan dan pertumbuhan. Marcus Aurelius mengingatkan kita, hal-hal yang Anda pikirkan menentukan kualitas pikiran Anda. Ini berlaku tidak hanya untuk apa yang Anda pikirkan, tetapi juga bagaimana Anda mengekspresikan pikiran-pikiran itu. Kata-kata bukan hanya deskripsi tentang apa yang Anda rasakan. Mereka adalah alat yang dapat mengubah realitas Anda. Dengan memperhatikan bahasa yang Anda gunakan, Anda dapat terbebas dari hal-hal negatif dan menciptakan pola pikir yang mendukung tujuan Anda. Mari kita mulai dengan dialog batin Anda. Aliran pikiran yang tenang dan konstan mengalir di benak Anda ketika ada yang salah. Apakah Anda mendapati diri Anda mengatakan hal-hal seperti, "Saya gagal total," atau "Saya tidak akan pernah bisa melakukannya dengan benar"? Frasa-frasa ini mungkin tampak kecil, tetapi seiring waktu, mereka memperkuat citra diri negatif yang sulit dihilangkan. Sebaliknya, pertimbangkan untuk membingkainya kembali. Misalnya, jika Anda membuat kesalahan, alih-alih berkata, "Saya buruk dalam hal ini," cobalah berkata, "Saya sedang belajar dan kesalahan adalah bagian dari prosesnya." Perubahan kecil ini tidak hanya melembutkan pukulan, tetapi juga mengalihkan fokus Anda menuju pertumbuhan. Sekarang, pikirkan tentang kata-kata yang Anda gunakan ketika berbicara dengan orang lain. Mengeluh, bergosip, atau berfokus pada hal-hal negatif dapat menciptakan awan negatif yang tidak hanya memengaruhi Anda, tetapi juga orang-orang di sekitar Anda. Di sisi lain,
berbicara dengan kebaikan, rasa syukur, dan optimisme dapat meningkatkan suasana hati Anda dan memperkuat koneksi Anda. Misalnya, daripada mengatakan, "Saya sangat stres, saya tidak akan pernah menyelesaikan ini. Cobalah, ini menantang tetapi saya membuat kemajuan." Perubahan mungkin terasa halus, tetapi memiliki dampak yang mendalam pada pola pikir Anda. Berikut ini sebuah contoh. Bayangkan Anda mengalami hari yang berat di tempat kerja, dan naluri pertama Anda adalah melampiaskan semua yang salah. Sementara tidak apa-apa untuk mengakui perasaan Anda, berkutat pada mereka dalam bahasa negatif hanya memperdalam frustrasi. Sebaliknya, cobalah ungkapkan apa yang Anda pelajari atau bagaimana Anda berencana untuk maju. Misalnya, katakan, "Hari ini sulit, tetapi itu menunjukkan saya di mana saya dapat meningkatkan." Salah satu cara ampuh untuk memanfaatkan kekuatan kata-kata adalah melalui afirmasi. Afirmasi adalah pernyataan positif yang disengaja yang membantu memprogram ulang pikiran Anda. Misalnya, jika Anda berjuang dengan keraguan diri, ulangi frasa seperti "saya mampu dan kuat" atau "saya layak untuk sukses." Seiring waktu, kata-kata ini mulai terasa benar karena mereka mengalihkan fokus Anda ke apa yang ingin Anda yakini tentang diri Anda sendiri. Praktik lain adalah jurnal rasa syukur. Di akhir setiap hari, tuliskan 3 hal yang Anda syukuri. Ini bisa besar atau kecil, teman yang mendukung, momen tawa, atau bahkan secangkir kopi. Dengan berfokus pada hal positif, Anda melatih otak Anda untuk memperhatikan hal-hal baik dalam hidup Anda, menangkal pola pikir negatif. Anggaplah kata-kata Anda seperti benih. Setiap kali Anda berbicara, baik secara internal maupun eksternal, Anda menanam benih di pikiran Anda dan pikiran orang-orang di sekitar Anda. Kata-kata negatif menanam rumput liar yang mengambil alih taman mental Anda, sementara kata-kata positif menanam bunga yang tumbuh dan berkembang. Pilihan apa yang akan ditanam sepenuhnya milik Anda? Lain kali Anda mendapati diri Anda menggunakan bahasa negatif, berhentilah dan tanyakan, apakah kata-kata ini membantu atau menyakiti saya? Lalu, pilih narasi yang berbeda, yang sesuai dengan pola pikir yang ingin Anda bangun. Karena ketika Anda memilih kata-kata dengan bijak, Anda tidak hanya membentuk pikiran Anda membentuk hidup Anda. Dan itu adalah kekuatan yang layak digunakan dengan sengaja. Pelajaran ke-7, menumbuhkan ketahanan emosional. Hidup tidak dapat diprediksi. Tidak peduli seberapa banyak Anda merencanakan atau mempersiapkan, tantangan, kemunduran, dan kekecewaan pasti akan terjadi. Pertanyaannya bukanlah apakah Anda akan menghadapi kesulitan, tetapi bagaimana Anda akan merespons ketika kesulitan itu muncul. Ketahanan emosional adalah kemampuan untuk pulih, beradaptasi, dan bahkan berkembang dalam menghadapi kesulitan. Dan itu adalah salah satu alat paling ampuh untuk mengatasi pikiran negatif. Marcus Aurelius memahami ini dengan baik ketika dia berkata, "Anda memiliki kekuatan atas pikiran Anda, bukan kejadian luar." Dan Anda akan menemukan kekuatan dalam pernyataan ini. Ketahanan bukanlah tentang menghindari rasa sakit atau berpura-pura semuanya baik-baik saja. Ini tentang memilih bagaimana merespons, bahkan ketika segala sesuatunya terasa sangat berat. Ini tentang tetap membumi, tidak peduli seberapa kacau dunia di sekitar Anda. Jadi, seperti apa ketahanan emosional dalam tindakan? Itu dimulai dengan menerima bahwa beberapa hal berada di luar kendali Anda. Ketika Anda menolak kenyataan ini, Anda membuang-buang energi untuk hal-hal yang tidak dapat Anda ubah, yang hanya memperkuat frustrasi dan kenegatifan. Ketahanan berarti mengarahkan kembali energi itu ke apa yang dapat Anda kendalikan, pikiran, tindakan, dan sikap Anda. Bayangkan ini. Anda telah bekerja keras pada sebuah proyek dan pada menit terakhir sesuatu menjadi salah. Alih-alih berputar ke dalam menyalahkan atau mengasihani diri sendiri, pola pikir yang tangguh bertanya, apa langkah terbaik saya berikutnya?
Pergeseran sederhana ini dari memikirkan masalah menjadi fokus pada solusi adalah inti dari ketahanan emosional. Kunci lain untuk ketahanan adalah membingkai ulang kemunduran sebagai peluang untuk pertumbuhan. Alih-alih melihat kegagalan sebagai titik akhir, lihatlah sebagai pelajaran batu loncatan menuju perbaikan. Katakanlah Anda tidak mendapatkan promosi yang Anda inginkan. Sekarang wajar untuk merasa kecewa. Tetapi daripada membiarkan kekecewaan itu mendefinisikan Anda, tanyakan pada diri sendiri, apa yang dapat saya pelajari dari ini? Bagaimana saya dapat menggunakan pengalaman ini untuk kembali lebih kuat? Setiap tantangan yang Anda hadapi adalah kesempatan untuk membangun kapasitas Anda untuk ketahanan. Ketahanan emosional juga membutuhkan kasih sayang pada diri sendiri. Ketika Anda keras pada diri sendiri, Anda membuatnya lebih sulit untuk bangkit kembali. Pikirkan bagaimana Anda akan datang pada seorang teman yang sedang berjuang. Anda tidak akan memberitahu mereka bahwa mereka telah gagal atau bahwa mereka tidak cukup baik. Anda akan mengingatkan mereka tentang kekuatan mereka dan mendorong mereka untuk terus maju. Tawarkan diri Anda kebaikan yang sama. Akui perasaan Anda tanpa menghakimi dan ingatkan diri sendiri bahwa tidak apa-apa untuk berjuang. Itu bagian dari menjadi manusia. Membangun ketahanan tidak terjadi dalam semalam, tetapi ada praktik kecil yang memperkuatnya dari waktu ke waktu. Salah satu alat yang ampuh adalah perhatian. Dengan tetap hadir, Anda dapat menanggapi tantangan dengan kejelasan, alih-alih bereaksi secara impulsif. Misalnya, ketika Anda merasa marah atau frustrasi, bangun, ambil napas dalam-dalam, dan berhenti sejenak. Momen perhatian ini memberi Anda ruang untuk memilih respons Anda daripada tersapu oleh emosi. Rasa syukur adalah landasan lain dari ketahanan. Ketika hidup terasa sangat berat, fokus pada apa yang Anda syukuri dapat membantu menyeimbangkan beban negativitas. Bahkan di masa-masa sulit, selalu ada sesuatu untuk dihargai, teman yang mendukung, momen hening, atau fakta sederhana bahwa Anda memiliki kekuatan untuk menghadapi hari lain. Pikirkan ketahanan seperti pohon di tengah badai. Angin mungkin membengkokkan cabang-cabangnya, tetapi akarnya yang dalam membuatnya tetap membumi. Dengan menumbuhkan ketahanan, Anda menjadi seperti pohon itu, kuat, fleksibel, dan mampu menahan tantangan hidup tanpa patah. Saat berikutnya Anda menghadapi kesulitan, berhentilah sejenak dan ingatkan diri Anda, ini sulit, tetapi saya memiliki kekuatan untuk melewatinya. Dengan setiap tantangan yang Anda atasi, Anda tidak hanya bertahan hidup, Anda tumbuh. Ketahanan emosional bukan hanya keterampilan, itu adalah pola pikir yang memberdayakan Anda untuk menavigasi pasang surut kehidupan dengan keberanian dan kejelasan. Dan saat Anda memperkuatnya, Anda akan menemukan bahwa kenegatifan kehilangan cengkeramannya, meninggalkan Anda dengan keyakinan untuk menghadapi apapun yang menghadang Anda. Pelajaran 8, mempraktikkan rasa syukur sebagai perubahan pola pikir. Rasa syukur adalah salah satu alat paling sederhana, namun paling ampuh untuk melawan negativitas. Ketika hidup terasa sangat berat atau tidak adil, mudah untuk fokus pada apa yang hilang, apa yang salah, atau apa yang bisa lebih baik. Tetapi rasa syukur menggeser perspektif Anda. Alih-alih berkutat pada hal-hal negatif, itu mengalihkan perhatian Anda pada apa yang sudah baik dalam hidup Anda, tidak peduli seberapa kecil. Marcus Aurelius pernah berkata, jangan menuruti mimpi memiliki apa yang tidak Anda miliki, tetapi hitunglah yang terpenting dari berkat yang Anda miliki, dan kemudian dengan penuh syukur, ingatlah bagaimana Anda akan mendambakannya jika itu bukan milik Anda. Kebijaksanaan ini adalah pengingat bahwa banyak dari ketidakbahagiaan kita berasal dari menerima begitu saja apa yang kita miliki sambil mengejar apa yang tidak kita miliki. Jadi, seperti apa mempraktikkan rasa syukur dalam kehidupan sehari-hari? Ini bukan tentang mengabaikan tantangan atau berpura-pura semuanya sempurna, melainkan tentang menemukan saat-saat penghargaan bahkan di tengah kesulitan. Misalnya, jika Anda menghadapi hari yang berat di tempat kerja, rasa syukur mungkin berarti
berhenti sejenak untuk menghargai rekan kerja yang baik atau kesempatan untuk mempelajari sesuatu yang baru, bahkan dari tugas yang membuat frustrasi. Kekuatan rasa syukur terletak pada kemampuannya untuk mengalihkan fokus Anda. Ketika Anda secara aktif mencari hal-hal untuk disyukuri, Anda melatih pikiran Anda untuk memperhatikan hal-hal positif. Dari waktu ke waktu, ini mengatur ulang otak Anda untuk kembali ke pandangan yang lebih optimis dan seimbang. Berikut adalah cara praktis untuk memulai. Buat jurnal rasa syukur setiap hari. Tuliskan 3 hal yang Anda syukuri. Itu tidak harus hal yang besar atau mendalam. Momen-momen kecil sama pentingnya. Mungkin itu kehangatan kopi pagi Anda, senyuman dari orang asing, atau fakta bahwa Anda berhasil melewati momen yang menantang. Menuliskan ini tidak hanya membantu Anda merenung, tetapi juga menciptakan catatan positif untuk dilihat kembali ketika negativitas merayap masuk. Pendekatan lain adalah mengungkapkan rasa terima kasih kepada orang lain. Luangkan waktu untuk berterima kasih kepada seseorang, teman, anggota keluarga, atau bahkan rekan kerja untuk sesuatu yang telah mereka lakukan. Bisa sesederhana mengatakan, "Saya sangat menghargai bagaimana Anda membantu saya dengan tugas itu," atau "Saran Anda benar-benar membuat perbedaan." Mengungkapkan rasa syukur memperkuat hubungan Anda dan menyebarkan hal positif kepada orang-orang di sekitar Anda. Mari kita pertimbangkan sebuah contoh. Bayangkan Anda terjebak macet, terlambat untuk sebuah janji. Frustrasi dan stres mungkin terasa tak terelakkan, tetapi alih-alih membiarkan emosi itu mengambil alih, berhenti sejenak dan alihkan fokus Anda. Mungkin Anda bersyukur atas kesempatan untuk mendengarkan podcast favorit atau untuk keselamatan mobil Anda. Saat-saat kecil, rasa syukur ini tidak akan mengubah kemacetan, tetapi mereka dapat mengubah perasaan Anda tentang hal itu. Rasa syukur juga membantu Anda menempatkan tantangan dalam perspektif. Ketika menghadapi kemunduran, tanyakan pada diri sendiri, apa yang dapat saya pelajari dari ini? Apakah ada sesuatu dalam pengalaman ini yang dapat saya hargai, bahkan jika itu hanya kekuatan yang saya bangun dengan menghadapinya? Dengan menemukan bahkan hikmah positif yang kecil, Anda mengurangi kekuatan negativitas. Anggaplah rasa syukur seperti cahaya di ruangan gelap. Itu tidak menghapus kegelapan, tetapi cukup menerangi untuk membantu Anda menemukan jalan. Semakin banyak Anda mempraktikannya, semakin terang cahaya itu membimbing Anda melalui tantangan hidup dengan lebih besar kejelasan dan kedamaian. Lain kali, Anda mendapati diri Anda terjebak dalam lingkaran pikiran negatif, berhenti sejenak dan tanyakan, apa yang dapat saya syukuri saat ini? Bahkan di saat-saat tersulit, selalu ada sesuatu untuk dihargai. Rasa syukur yang besar bukan hanya emosi yang cepat berlalu. Itu adalah latihan, pilihan, dan alat yang ampuh untuk membentuk kembali pola pikir Anda. Dengan berfokus pada apa yang baik, Anda menciptakan ruang untuk lebih banyak kepositifan, ketahanan, dan kepuasan dalam hidup Anda, dan itu adalah perubahan yang layak dilakukan. Pelajaran 9. Merangkul ketidakkekalan. Salah satu penyebab paling signifikan dari pikiran negatif adalah penolakan kita terhadap perubahan. Kita seringkali berpegang teguh pada gagasan bahwa segala sesuatu harus tetap sama, zona nyaman kita, hubungan, atau bahkan rutinitas harian kita. Namun, hidup pada hakikatnya terus berubah, tidak ada yang permanen. Kabar baiknya, merangkul kebenaran ini dapat membebaskan Anda dari banyak stres, ketakutan, dan kenegatifan yang datang dengan menolaknya. Konsep ketidakkekalan telah digaungkan oleh banyak filsuf dan pemikir. Marcus Aurelius menulis, "Semua hal berlalu. Apa yang kita lakukan dalam hidup, bagaimana kita bereaksi, dan keputusan yang kita buat itulah yang tetap menjadi milik kita." Menerima ketidakkekalan tidak berarti mengundurkan diri dari ketidakberdayaan. Itu berarti memahami bahwa perubahan tidak dapat dihindari dan belajar untuk menavigasinya dengan kasih sayang. Pikirkan tentang itu. Seberapa sering kita memikirkan masa lalu, berharap hal-hal bisa tetap seperti dulu, atau takut akan masa depan, membayangkan apa yang mungkin kita hilangkan.
Keterikatan ini dengan apa yang telah atau apa yang mungkin terjadi membuat kita terjebak dalam siklus kenegatifan. Dengan merangkul ketidakkekalan, Anda membebaskan diri untuk hidup sepenuhnya di masa sekarang. Pertimbangkan bunga yang sedang mekar. Itu indah, tetapi keindahannya cepat berlalu. Alih-alih meratapi bahwa itu tidak akan bertahan selamanya, kita menghargainya apa adanya pada saat itu. Hidup adalah sama, sukacita, tantangan, orang-orang yang Anda temui, semuanya bersifat sementara, tetapi itulah yang membuatnya berharga. Berikut adalah bagaimana merangkul ketidakkekalan dapat mengubah pola pikir Anda. Ketika sesuatu yang sulit terjadi, ingatkan diri Anda, ini juga akan berlalu. Rasa sakit, frustrasi, dan kemunduran bersifat sementara, seperti halnya sukacita. Tidak ada yang permanen. Perspektif ini dapat membawa kedamaian selama masa-masa sulit, mengetahui bahwa tidak ada yang abadi. Mari kita ambil contoh praktis. Bayangkan Anda telah berselisih dengan teman dekat. Itu menyakitkan dan situasinya terasa sangat berat. Dengan merangkul ketidakkekalan, Anda dapat mengakui bahwa momen konflik ini tidak selamanya. Hubungan berkembang, perasaan berubah, dan seiring waktu, penyembuhan menjadi mungkin. Apakah itu berarti rekonsiliasi atau bergerak maju secara terpisah? Cara lain untuk mempraktikkan ini adalah dengan merenungkan rasa syukur untuk saat ini. Daripada takut akan apa yang mungkin Anda kehilangan, fokuslah pada apa yang Anda miliki saat ini. Misalnya, jika Anda menikmati waktu dengan orang yang dicintai, nikmati pengalaman itu sepenuhnya dengan mengetahui bahwa itu tidak akan bertahan selamanya. Dan itulah yang membuatnya bermakna. Merangkul ketidakkekalan juga membantu Anda melepaskan perfeksionisme. Ketika Anda memahami bahwa tidak ada yang tetap sama, Anda menyadari bahwa kesalahan, kegagalan, dan bahkan keberhasilan hanyalah saat-saat dalam waktu. Ini memberi Anda kebebasan untuk mencoba, gagal, dan mencoba lagi tanpa terbebani oleh rasa takut akan hasilnya. Pikirkan ketidakkekalan seperti sungai. Air mengalir terus-menerus, tidak pernah sama dari satu saat ke saat berikutnya. Jika Anda mencoba untuk berpegang padanya, Anda hanya akan membuat diri Anda frustrasi. Tetapi, jika Anda membiarkannya mengalir, Anda dapat menghargai keindahannya dan beradaptasi dengan arusnya. Lain kali Anda merasa terjebak dalam pikiran negatif, apakah itu penyesalan atas masa lalu atau kecemasan tentang masa depan, berhentilah dan ingatkan diri Anda bahwa semuanya berubah. Saat ini bersifat sementara. Dengan merangkul ketidakkekalan, Anda menciptakan ruang untuk kedamaian, penerimaan, dan pertumbuhan. Alih-alih melawan perubahan, Anda belajar untuk mengalir bersamanya, menemukan kekuatan dalam pemahaman bahwa evolusi kehidupan yang konstan adalah yang membuatnya begitu indah. Pelajaran 10. Membangun kehidupan yang digerakkan oleh tujuan. Di jantung negativitas, seringkali terletak kurangnya arah. Ketika Anda tidak memiliki tujuan yang jelas, mudah untuk merasa tersesat, tidak termotivasi, atau kewalahan oleh tantangan. Tujuan bertindak seperti kompas yang membimbing pikiran, tindakan, dan keputusan Anda. Itu memberi makna pada hidup Anda, membantu Anda melewati masa-masa sulit, dan mencegah negativitas berakar. Marcus Aurelius mengatakan, orang yang bekerja keras sepanjang hidup mereka, tetapi tidak memiliki tujuan untuk mengarahkan setiap pikiran dan dorongan membuang-buang waktu mereka. Bahkan ketika bekerja keras, ini adalah pengingat bahwa hanya tetap sibuk atau mengejar tujuan eksternal tidaklah cukup. Tanpa tujuan yang lebih dalam, bahkan kesuksesan dapat terasa hampa. Tujuan bukan hanya tentang apa yang Anda capai. Ini tentang menyelaraskan tindakan Anda dengan nilai-nilai Anda dan apa yang benar-benar penting bagi Anda. Jadi, bagaimana Anda menemukan dan membangun kehidupan yang digerakkan oleh tujuan? Mulailah dengan bertanya pada diri sendiri beberapa pertanyaan kunci. Apa yang memberi saya rasa kepuasan? Dampak apa yang ingin saya berikan pada orang lain atau dunia? Apa yang selaras dengan nilai-nilai inti dan kekuatan saya? Tujuan Anda tidak harus besar atau mengubah dunia.
bisa sesederhana menjadi teman yang mendukung, menciptakan seni yang bermakna, atau belajar dan tumbuh setiap hari. Yang penting adalah bahwa itu beresonansi dengan Anda dan memberi hidup Anda rasa arah. Memiliki tujuan tidak berarti hidup akan bebas dari tantangan. Sebenarnya, seringkali melibatkan menghadapi rintangan secara langsung. Tetapi ketika Anda didasarkan pada tujuan, tantangan-tantangan itu terasa tidak terlalu menakutkan. Alih-alih menjadi kemunduran, mereka menjadi peluang untuk tumbuh dan tetap selaras dengan apa yang paling penting. Misalnya, katakanlah Anda sedang bekerja menuju tujuan seperti membangun bisnis yang mengejar hasrat kreatif atau meningkatkan kesehatan Anda. Tantangan dan keraguan pasti akan muncul, tetapi jika Anda jelas tentang mengapa Anda melakukannya, apakah itu untuk menafkahi keluarga Anda, mengekspresikan diri Anda, atau merasa lebih kuat dan lebih percaya diri, Anda akan menemukan motivasi untuk terus maju, bahkan ketika itu sulit. Tujuan juga membantu Anda menyaring gangguan. Ketika Anda jelas tentang nilai-nilai dan prioritas Anda, lebih mudah untuk mengatakan tidak pada hal-hal yang tidak membantu Anda. Misalnya, jika tujuan Anda adalah untuk menumbuhkan hubungan yang bermakna, Anda mungkin menghabiskan lebih sedikit waktu di media sosial dan lebih banyak waktu untuk berhubungan dengan orang-orang terkasih. Jika tujuan Anda adalah pertumbuhan pribadi, Anda mungkin memprioritaskan pembelajaran dan refleksi diri daripada kesenangan sesaat. Aspek kuat lain dari hidup dengan tujuan adalah bagaimana hal itu mengubah hubungan Anda dengan hal-hal yang negatif. Ketika Anda menghadapi kemunduran, alih-alih melihatnya sebagai hambatan, Anda dapat melihatnya sebagai bagian dari perjalanan. Misalnya, jika Anda sedang berusaha mencapai tujuan kebugaran dan melewatkan latihan, alih-alih berputar dalam kritik diri, Anda dapat mengingatkan diri sendiri bahwa satu langkah yang salah tidak menentukan gambaran yang lebih besar. Tujuan memberi Anda perspektif untuk terus bergerak maju. Pikirkan tujuan seperti mercusuar di lautan badai kehidupan. Itu memberikan cahaya yang stabil, membantu Anda tetap pada jalur tidak peduli seberapa kasar airnya. Bahkan ketika negativitas mengancam untuk mengaburkan visi Anda, tujuan memotong kabut, mengingatkan Anda tentang apa yang benar-benar penting. Untuk membangun kehidupan yang didorong oleh tujuan, mulailah dari yang kecil. Renungkan nilai-nilai Anda, tetapkan tujuan yang berarti, dan selaraskan tindakan harian Anda dengan visi Anda yang lebih besar. Ingat, tujuan bukanlah tujuan, itu adalah praktik. Itu berkembang saat Anda tumbuh, dan itu adalah bagian dari keindahannya. Lain kali Anda merasa kewalahan oleh negativitas atau tidak yakin dengan jalan Anda, berhentilah sejenak dan tanyakan pada diri sendiri, apa yang benar-benar penting bagi saya? Bagaimana saya bisa menyelaraskan tindakan saya dengan itu? Dengan berfokus pada tujuan Anda tidak hanya menenangkan kebisingan keraguan dan ketakutan Anda, tetapi Anda juga menciptakan kehidupan yang terasa kaya, bermakna, dan unik milik Anda. Di dalamnya, Anda akan menemukan kejelasan dan kekuatan untuk bangkit dari tantangan apapun. Seperti yang telah kita jelajahi hari ini, pikiran negatif tidak harus mendefinisikan Anda. Itu bukan bagian yang tidak dapat dihindari dari kehidupan. Itu adalah kebiasaan pola yang Anda memiliki kekuatan untuk berubah. Dengan memahami persepsi Anda, mengidentifikasi akar dari negativitas, dan mempraktikkan strategi seperti rasa syukur, ketahanan, dan tindakan yang didorong oleh tujuan, Anda dapat mengubah cara Anda berpikir dan mendapatkan kembali kedamaian pikiran Anda. Marcus Aurelius mengingatkan kita bahwa Anda memiliki kekuatan atas pikiran Anda, bukan peristiwa luar. Sadari ini, dan Anda akan menemukan kekuatan. Kebijaksanaan ini adalah cahaya penuntun Anda. Ini adalah pengingat bahwa apapun tantangan yang Anda hadapi, Anda memiliki kemampuan untuk memilih respons Anda. Anda memiliki kekuatan untuk melepaskan diri dari kenegatifan dan membangun kehidupan yang selaras dengan kejelasan, tujuan, dan pertumbuhan.
Saat Anda melangkah maju, saya mendorong Anda untuk merenungkan apa yang paling beresonansi dengan Anda dalam episode ini. Perubahan kecil apa yang dapat Anda mulai terapkan hari ini? Apakah itu berhenti sejenak untuk membingkai ulang pikiran negatif, mempraktikkan rasa syukur, atau menetapkan batasan untuk melindungi energi Anda? Ingatlah bahwa setiap langkah diperhitungkan. Perjalanan untuk menguasai pikiran Anda bukanlah tentang kesempurnaan. Ini tentang kemajuan. Jika episode ini berbicara kepada Anda, jangan simpan untuk diri sendiri. Bagikan dengan seseorang yang mungkin lebih diuntungkan dari wawasan ini. Mari sebarkan kekuatan membebaskan diri dari kenegatifan dan membangun pikiran yang lebih kuat dan lebih tangguh. Dan jika Anda telah berhasil sejauh ini, saya ingin mendengar dari Anda. Apa satu pemikiran atau pelajaran dari hari ini yang Anda bawa serta? Tuliskan di komentar di bawah. Terima kasih telah bergabung dengan saya dalam perjalanan ini. Ingatlah, kekuatan untuk mengubah pikiran dan hidup Anda sudah ada di dalam diri Anda. Sampai waktu berikutnya, tetaplah sadar, tetaplah memiliki tujuan, dan yang terpenting, tetaplah fokus untuk membangun versi terbaik dari diri Anda. Anda bisa melakukannya.